Yuk bray, para hadirin dan para hadirat yang belum kawin dan sudah sunat. Di video kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film India yang berjudul Miss Serial Killer. Yang dalam film ini bakalan mengisahkan tentang aksi seorang wanita untuk membuktikan bahwa orang yang dicintainya tidak terlibat dalam pembunuhan. Bagaimanakah keseruannya? Simak terus video ini sampai habis. Film diawali dengan memperlihatkan wanita cantik yang sedang menyandra seorang gadis demi menyelamatkan orang yang dia cintai. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Scene kemudian berganti memperlihatkan seorang wanita yang bernama Sona tengah teleponan dengan suaminya yang merupakan seorang dokter. Di sana Sona mengatakan bahwa ia sedang hamil walaupun suaminya tidak bisa menemaninya setiap saat karena dituntut oleh pekerjaan. Sesaat setelah teleponan, Sona kedatangan tamu yang bernama Inspektur Imran yang merupakan seorang polisi. Dan tampaknya mereka berdua sudah seperti saling mengenal. Di sana, si Inspektur Imran seperti mencari sesuatu di rumah ini. Karena terdengar isu bahwa sudah terjadi kasus hilangnya gadis-gadis yang sedang hamil di kota ini. Setelah semuanya selesai diperiksa, si Inspektur pun pulang. Keesokan paginya, para polisi dan masyarakat sekitar mulai berdatangan ke sebuah gedung tua yang di sekitarnya terdapat ruang bawah tanah yang sepertinya digunakan oleh pelaku penculik gadis-gadis malang itu. Dan dugaan mereka pun benar karena di sana terdapat korban pembunuhan dan 6 janin yang sudah diaborsi yang dimasukkan ke dalam toples. Mengetahui hal itu, mereka pun berusaha mencari 5 korban lainnya yang mungkin berada di sekitaran gedung ini. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan korban-korban lainnya yang setiap kuburannya ditandai dengan pot bunga. Sehingga kini para polisi pun berhasil menangkap pelakunya yang tak lain adalah suaminya si Sona yang merupakan seorang dokter. Alhasil si Joy pun ditangkap. Dan warga-warga setempat sudah tak menghormati si Joy lagi. Dan bahkan mereka tak segan-segan mensabotase rumahnya si Sona. Keesokan paginya, Sona pun mengunjungi suaminya dengan jangka waktu 5 menit. Dan di dalam obrolan itu, si Joy menyuruh Sona untuk menelpon salah satu pengacara hebat yang dulunya pernah Joy bantu untuk membuktikan bahwa semua tuduhan ini adalah salah karena dia merasa sudah dijebak oleh seseorang. Singkatnya, Sona berhasil menemui sutradara hebat itu yang bernama Tuan Rastogi berkat bantuan dari istrinya Tuan Rastogi. Di sana, Sona pun menceritakan tentang kasus yang menimpa suaminya. Dan Sona sangat yakin bahwa suaminya tidak bersalah karena suaminya telah dijebak oleh seseorang. Dan Tuan Rastogi juga percaya pada si Joy bahwasanya tidak mungkin si Joy membunuh gadis-gadis itu. Sehingga dengan senang hati, si Tuan Rastogi akan menjadi pengacaranya dalam membantu menyelesaikan kasusnya si Joy. Keesokan harinya, persidangan itu pun dimulai di mana si Joy akan didampingi pengacara yang bernama Tuan Rastogi yang akan dilakukan secara virtual. Dan hakim tidak keberatan dengan masalah Tuan Rastogi yang tidak bisa datang karena Tuan Rastogi memiliki nama yang sangat besar. Namun sesaat persidangan itu dimulai, Tuan Rastogi tidak bisa berbuat banyak karena jaksa sudah mempunyai bukti kuat tentang sidik jarinya si Joy di TKP dan beberapa bukti lainnya yang telah Inspektur Imran berikan kepada para jaksa. Alhasil, si Joy pun tetap ditahan tanpa jaminan apapun. Dengan hasil sidang itu, warga setempat semakin geram dan tak segan-segan menghajar si Joy. Pada malam harinya, Sona kembali menemui Tuan Rastogi untuk mencari jalan keluar dari kasus ini. Karena Sona sangat yakin Joy tidak bersalah. Dan Joy juga telah dijebak oleh seseorang yang tak lain adalah mantan pacarnya si Sona, yaitu Inspektur Imran. Yang mungkin saja tidak terima karena telah dikhianati. Dan jebakan itu bisa dibuktikan ketika Imran sengaja mengunjungi rumah Sona untuk mengambil sidik jari Joy dan samper rambut untuk dijadikan bukti dalam kasus itu. Tapi karena si Sona tidak bisa membuktikan bahwa Imran telah menjebak suaminya, maka satu-satunya cara yang bisa diambil adalah dengan melakukan pembunuhan sama dengan pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh berantai itu. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan para masyarakat sekitar bahwasanya pembunuh berantai itu masih berkeliaran. Sehingga ini berarti bahwa para polisi sudah salah menangkap si Joy. Dan tak ada pilihan lain, Sona sendirilah yang akan melakukan pembunuhan itu demi menyelamatkan hidup suaminya.
Namun beberapa saat kemudian Sona mendapatkan telepon kalau suaminya telah dihajar habis-habisan oleh para tahanan yang telah dibayar oleh seseorang. Karena semakin frustasi, si Sona hampir menabrak Inspektur Imran. Namun ia sadar ia harus mencari korban yang sama dengan korban pembunuh berantai itu, yang ciri-cirinya adalah gadis lajang yang sedang hamil dengan kondisi perut sudah diaborsi. Setelah itu kita kembali ke masa lalunya si Sona, di mana saat itu Sona dan Imran telah berpacaran selama beberapa tahun. Namun kedua orang tuanya si Sona menyuruhnya untuk menikah dengan seorang dokter ahli bedah agar masa depannya cerah. Dan tidak ada pilihan lain, mereka berdua pun kawin lari dengan cara menikah massal di sebuah acara pernikahan massal. Namun tetap saja si Sona harus menikah dengan si Joy. Kembali ke masa sekarang di mana si Sona tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja saat ia datang di kediaman salah satu dokter, ia dengan sengaja mengambil informasi para warga yang datang untuk berobat ke dokter Dipa. Hal ini dilakukan si Sona untuk mencari tahu siapa saja gadis-gadis hamil yang berkonsultasi dengan dokter Dipa, agar ia bisa dengan mudah menculik salah satu gadis itu untuk dijadikan korban pembunuhan. Singkatnya, Sona berhasil menemukan seorang gadis lajang hamil yang bernama Anuska, yang tak lain adalah mahasiswinya sendiri dan tetangganya juga. Tapi mau tak mau, si Sona pun mulai membuntuti gadis itu. Sampai di sebuah tempat terlihat Anuska dan pacarnya sedang ribut soal kehamilan si Anuska. Karena pacarnya Anuska tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan itu. Sehingga si Anuska pun sangat putus asa dan hampir saja tertabrak truk. Beruntung si Sona datang menyelamatkannya. Merasa bahwa si Anuska orang yang tepat untuk dijadikan korban, si Sona lantas langsung membeli semacam obat bius untuk menculik si Anuska. Namun sayang, obat itu telah ditumpahkan oleh pembantu Sona yang kemudian ditukarkan dengan air biasa tanpa sepengetahuannya si Sona. Alhasil ketika ia menyamar dan mencoba menculik si Anuska, obat itu pun tidak berefek apa-apa sehingga ia pun terus diburu oleh si Anuska. Singkatnya mereka berdua pun sampai di sebuah ladang bunga. Di sana si Sona yang tahu kalau Anuska alergi bunga langsung membiusnya dengan bunga itu. Dan setelah Anuska pingsan, Sona pun membawanya. Di hari berikutnya terlihat Inspektur Imran akan segera meninggalkan kota ini karena semua tugasnya telah selesai. Namun salah satu polisi berkata bahwa semua kasus gadis hilang itu terjadi ketika Inspektur Imran bertugas di sini. Dan saat kemudian terdengar kabar gadis hilang lagi, sehingga Inspektur Imran sesegera mungkin menyelidiki kasus itu. Dan menurut informasi keluarga korban, si Anuska sudah hilang sejak kemarin. Sementara itu, Sona terlihat mendatangi ruang bawah tanah tempat biasanya pembunuh berantai membunuh para korbannya. Di sana terlihat si Anuska yang telah disekap oleh si Sona. Dan di sana sebaik mungkin Sona menutupi identitasnya. Bahkan Sona berkomunikasi dengan Anuska melalui rekaman HP yang suaranya diubah menjadi suara pria. Mendengar jika itu suara laki-laki, si Anuska pun merasa bahwa yang menculiknya adalah pria Goy yang melampiaskan semua kebenciannya kepada wanita hamil karena ia tidak mungkin bisa hamil. Tapi penyamarannya si Sona hampir saja terbongkar ketika Sona berteriak. Beralih ke inspektur yang kali ini berhasil menemukan satu nama yang dekat dengan si Anuska yang tak lain adalah pacarnya si Anuska. Di sana pacarnya Anuska terlihat sangat menyesal karena tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan Inspektur Imran berjanji akan segera menemukan si Anuska. Sementara itu si Anuska kini dibawa ke ruangan aborsi. Sampai di sana Anuska tak sengaja mendengar bahwa si Sona mempelajari pembedahan melalui tutorial. Jelas saja si Anuska semakin panik karena ahli bedah saja menghabiskan selama 6 tahun untuk mempelajarinya. Tapi kemudian tampaknya Sona tidak sanggup melakukan itu. Terlebih lagi si Anuska berjanji bahwa jika ia dilepaskan, ia tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Sehingga si Sona merubah keputusan di mana sebaiknya ia membebaskan si Anuska dan menyuruh Anuska bersaksi bahwa si Dr. Joy bukanlah pembunuh berantai. Tapi sayang ketika si Sona kembali, si Anuska berhasil melepaskan diri. Dan kemudian betapa terkejutnya si Anuska saat mengetahui kalau itu adalah dosennya sendiri. Dan si Anuska malahan berpikir kalau si Sona kesini datang untuk menyelamatkannya. Tapi sayang bukti rekaman di HP si Sona membuat si Anuska yakin jika Sona lah yang menculiknya.
Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Hingga pada akhirnya Sona pun berhasil membius Anushka lewat suntikan. Oke, jika kalian ingat, ini adalah scan di awal film. Jadi wanita itu adalah si Sona yang terlihat sangat stres. Karena tidak ada pilihan lain, si Sona pun kemudian dan karena kasus Anushka yang hilang belum ditemukan, warga setempat mempertanyakan itu kepada kepolisian. Dan warga kini merasa bahwa Dr. Joy tidak bersalah karena pembunuh berantai itu masih berkeliaran. Bahkan para warga juga menganggap si Inspektur Imran telah salah tangkap. Sesaat kemudian ada seseorang yang menelpon dan mengaku sebagai pembunuh berantai itu. Dan ia menyuruh polisi untuk datang ke tempat yang sama dengan korban-korban sebelumnya. Sampai di sana terlihat seorang korban yang tewas mengenaskan. Dan berdasarkan ciri-ciri korban itu adalah si Anushka. Sehingga keluarga korban sangat terpukul mengetahui hal itu. Karena kejadian itu persidangan pun kembali digelar. Dan singkatnya si Joy pun berhasil dibebaskan karena si pembunuh berantai masih berkeliaran di luar sana. Dan ketika Sona dan Joy tengah berduaan, betapa terkejutnya Joy saat mengetahui kalau ternyata si Anushka itu masih hidup. Dan korban yang ditemukan kemarin adalah mayat dari rumah sakit yang belum dijemput, yang biasanya dipakai oleh si Sona untuk kebutuhan eksperimen kampus. Mendengar hal itu, Joy pun berterima kasih banyak kepada si Sona karena telah berkorban deminya. Dan efek dari pembebasan si Joy, si Inspektur Imran pun tidak dihargai sedikit pun oleh masyarakat. Dan bahkan ia juga dihajar oleh para warga. Sementara itu tak disangka pacarnya si Anushka berhasil menemukan tempat si Anushka disekap. Dan Anushka pun sangat senang sekali. Namun sayang, sesaat akan dibebaskan, pembunuh berantai yang sebenarnya pun datang. Mau tidak mau, Sisit harus bersembunyi di dalam lemari, yang kemudian membuatnya terkunci. Tapi Sisit tidak kehabisan cara karena ia segera memberikan pesan pada Inspektur Imran bahwasanya pembunuh berantai itu sudah ada di sini. Tapi sayang pesan itu tidak terkirim karena sinyalnya nge-lag. Ditambah lagi Inspektur Imran yang telah dihajar warga. Balik lagi ke Sona yang kali ini menyadari kalau suaminya tidak ada di rumah dan pergi ke ruang bawah tanah tempat penyekapan si Anushka. Dan betapa terkejutnya si Sona saat mengetahui kalau suaminya memang benar si pembunuh berantai itu. Dan semua pembunuhan itu dilakukan si Joy karena ia sangat membenci gadis lajang yang hamil. Karena mereka semua sama seperti ibu kandungnya yang dulunya hamil karena ibunya merupakan seorang pelacuy. Fucking whore! Si Sona yang tidak tega melihat si Anushka yang akan diaborsi langsung berusaha membebaskan si Anushka. Tapi sayang ia pun berhasil disekap oleh si Joy yang bahkan tak segan-segan melukai tangannya si Sona. Dan kini si Joy pun akan segera mengaborsi si Anushka. Tapi kemudian Sid memberanikan diri untuk minta dibebaskan dari dalam lemari sambil memegang tongkat. Tapi saat dibebaskan si Sid malah jadi beban dan kemudian membuatnya disekap oleh si Joy. Sementara itu terlihat si Inspektur yang sudah babak belur. Tapi beruntung pesan dari Sid sudah terkirim. Dan tanpa pikir panjang Inspektur Imran bergegas pergi ke TKP. Tapi sampai di sana lagi-lagi si Joy berhasil mengalahkan si Inspektur dengan mudah. Sehingga kini Inspektur Imran juga disekap oleh si Joy. Dan ketika melihat dompetnya si Imran, Joy pun baru tahu kalau ia sudah membunuh adiknya si Imran, yang kemudian membuat si Imran sangat bernafsu untuk menghancurkan si Joy. Dan bukan cuma itu, dulu saat ia akan menyelidiki kasus kematian adiknya, dia juga dihajar habis-habisan oleh si Joy hingga membuat dia koma selama 2 tahun. Ditambah lagi ketika ia siuman, dia mendapat kabar bahwa Sona telah resmi menikah dengan orang lain. Dan yang lebih parahnya lagi, saat ia sengaja bertugas di sini untuk menangkap si Joy, ia malah mengetahui sebuah kebenaran bahwasanya si Sona telah menikah dengan kebencian sejatinya, yaitu si Joy. Dan tibalah saatnya si Anushka akan segera diaborsi. Tapi sebelum semuanya terjadi, si Imran pun langsung mencabut pisau yang ada di tangannya si Sona untuk melepaskan ikatannya. Dan si Imran juga berhasil melukai si Joy hingga membuat si Joy tidak jadi menembaknya. Dan akhirnya si Inspektur Imran berhasil menangkap si Joy. Tapi lagi-lagi si Joy berhasil melepaskan diri dan langsung mengejar si Anushka. Hingga kemudian mereka semua yang terluka kemudian dibawa ke rumah sakit.
Dan di sana Anushka juga telah memaafkan si Sona karena telah menculiknya. Hal ini dikarenakan berkat Sona lah si Sid mau bertanggung jawab dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah. दोनों को भी एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए. हेलो. Tapi berita buruknya, si Joy yang juga dirawat di rumah sakit itu berhasil dibebaskan oleh seseorang. Yang ternyata orang itu adalah istrinya si Tuan Rastogi yang disuruh oleh Tuan Rastogi. Dan film pun selesai.